Halo semuanya, balik lagi di Paranormal Experience. Jadi kemarin ada komen di salah satu video Paranormal Experience gue. Ada dua berturut-turut video yang kemarin. Pada komen soal, Bang ceritain dong soal Paranormal Experience KKN Desa Penari. Desa Penari, oke. Terus gue langsung WhatsApp Reza, penulis dan tim kreatif buat YouTube gue. Gue nanya dia, ini apa sih Paranormal Experience Desa Penari? Ternyata menurut lo itu cukup heboh ya? Itu cukup heboh sih. Oke, terus gue minta Reza compile. Gue sempat dengar beberapa ceritanya sedikit, tapi kita minta Reza ceritain ya dari hasil risetnya dia ya. Oke. Oke, silakan. Ini pertama sumber ceritanya dari mana? Sumber ceritanya berasal dari akun Twitter namanya @simplem81378523. Berarti anonim ya? Kita bisa bilang anonim sih sebenarnya. Identitasnya nggak ada yang tahu? Identitasnya nggak ada yang tahu. Oke. Jadi sebenarnya waktu itu kan lu sempat juga share cerita ini kan ke gua, Bang, sebelum ada komentar-komentar itu. Oh, lo sempat bilang, angkat ini gitu? Lu yang bilang ke gua. Oh, gue yang bilang gitu? Jadi lu sempat gitu ngirim tweetnya, terus gua baca. Cuma waktu itu gua setelah baca tuh ada beberapa hal yang gua bilang ke lu untuk nanti jadi kita bahasnya, kita hold dulu deh. Oh, karena kayaknya mencurigakan lah gitu. Ini beneran apa enggak gitu kali ya? Karena ada beberapa perdebatan itu. Oke. Terus habis gitu, cuma ternyata terakhir itu cukup heboh, hype-nya makin rame lagi, makin hype-nya. rame. Jadi itu sebenarnya cerita ditulis tanggal 24 Juni. 24 Juni. Dan selesai tanggal 5 Juli. Oh, berarti ini ceritanya dibuat di Twitter dengan thread gitu sepanjang gitu? Sepanjang itu. Oke. 11 hari bercerita. Oke. Kita pun juga sempat nanya langsung ke akun Twitternya. Untuk ngasih tanggapan soal cerita ini, tapi ternyata dia tidak jawab sama sekali. Sampai saat ini belum jawab. Jadi DM kita diabaikan sama DM kita masih diabaikan. Oke, mungkin banyak kali DM yang diterima yang nggak ngerti juga. Terus, oke. Oke, jadi kita langsung masuk ke ceritanya aja kali ya. Jadi ini cerita panjang banget, ratusan tweet, dan gue mencoba ngeringkas itu jadi satu kesatuan yang begini. Jadi sebenarnya tweet-tweetnya bagian-bagian yang kira-kira agak lama gue skip. Jadi biar langsung ke inti-intinya aja, ke inti-inti cerita. Jadinya ada di sini, tapi ini kita jadi panduan aja kalau misalnya ada detail-detail yang kurang ya. Oke, ceritanya seperti apa? Jadi ini si Simple Man ini bakal cerita. Menurut dia cerita ini cukup spesial karena setiap kejadian yang dia alami diceritakan dengan detail. Sebuah cerita tentang pengalaman beliau selama KKN di sebuah desa penari. Jadi sebelum dia memulai, sebenarnya penulis awalnya tidak dapat izin dari pemilik cerita untuk nge-share ini. Tapi karena si Simple Man mencoba meyakinkannya kalau ini bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman. Akhirnya disetujui, boleh di-share, cuma dengan catatan semua disamarkan. Nama, kampus, lokasi, kota, desa, dan segala macam disamarkan. Nah, jadi ini sebenarnya cerita settingnya tahun 2009 akhir. Pindah ke sini aja. Jadi ini ceritanya itu tahun 2009 akhir. Cerita ini bakal berpusat pada sekelompok mahasiswa yang menjalani KKN selama kurang lebih 6 minggu di sebuah desa. Mahasiswa-mahasiswa ini terdiri dari Widya, Ayu, Nur, Bima, Wahyu, dan Anton. Ada berenam. Ini semua nama disamarkan. Terus 3 cewek, 3 cowok. Nah, jadi sebelum berpamitan, Ibu Widya ini sempat mengeluh lokasi KKN. Jadi si Widya ini bisa kita bilang sebagai peran utamanya, sudut pandangnya dia. Jadi Ibu Widya sempat ngeluh soal lokasi KKN dan bilang, apa nggak ada tempat lain, kenapa harus di kota B sih? Di sana bukannya tempatnya hutan semua ya, tidak bagus ditinggali manusia. Terus Widya coba menjelasin ke ibunya bahwa tempat ini udah diobservasi dan segala macem. Akhirnya ibunya melunak dan ya udah ngasih jalan deh buat si Widya untuk KKN di sana. Singkat cerita, si sekelompok mahasiswa ini ketemu di meeting point dan kayak ngomongin, ntar kita masuk ke desanya ini naik apa? Naik elf kan? Iya, kita naik mobil, naik elf. Cuma sampai desanya nih sampai desanya naik mobil. Enggak, cuma kita diturunin di pinggir jalan besar, nanti akan dijemput sama orang sana untuk masuk ke dalam desanya. Nah, dia itu, jadi mobil berhenti di depan jalur hutan D, namanya disamarkan juga, setelah menempuh perjalanan 4-5 jam dari kota S. Itu udah mau maghrib, dan pandangan mereka udah terbatas karena gelap, dan mereka dijemput sama 6 pria paruh baya dengan motor butut. Terus salah satu mahasiswanya, si Wahyu, cuk, sepedaan lah.
ucapan Wahyu ini lazim di kota asalnya dia. Oke. Cuma waktu dia ngomong begitu, 6 pria paruh baya yang menjemput ini tiba-tiba mukanya berubah dan kayak kesel dengan ucapan si Wahyu ini. Cuma yang memperhatikan itu si Widya doang. Terus keanehan mulai terjadi. Yang pertama itu, jadi sebenarnya jarak antara jalan besar ke arah desa yang mereka tuju itu setengah jam, 30 menit. Cuma waktu mereka jalan, itu Widya merasakan bahwa perjalanan ini sampai 1 jam. 1 jam, dan di tengah perjalanan, si Widya juga ngedenger suara gamelan. Katanya disambut kan kalau gamelan itu ya? Disambut. Iya kan? Kan ada orang bilang gitu ya, kan? ada orang disambut. Cuma menurut yang di sini sih, katanya itu juga bisa jadi pertanda buruk. Jadi waktu mereka sampai ke desa W, disamarkan juga namanya, mereka ketemu sama Pak Prabu, kepala desa yang presentasi lah desa ini ada apa. Terus si Widya nanya, Pak ini desanya terpelosok banget ya? Terpelosok bagaimana? Ini kamu kan cuma tinggal 30 menit untuk jalan ke sini dari jalan besar. Terus Widya heran, terus dia ngomonglah ke si Ayu, salah satu temannya kakaknya juga. Ini tadi kita jalan 1 jam, kamu ngerasa nggak sih? Nah si Ayu tuh kayak bilang, aneh-aneh aja, kita jalannya biasa kok, normal 30 menit. Terus si Ayu juga cerita, kalau Widya bercerita dalam perjalanan tadi, Widya mendengar suara gamelan dan yakin kalau itu berasal dari desa lain di sekitar perjalanan. Terus dia bertanya sama si Nur, lu juga denger nggak? Ini maksudnya di bahasa Jawa ya, aslinya ini udah diterjemahin di Indonesia. Terus si Nur bilang, Mbak, nggak mungkin ada desa lain di sini, tidak mungkin ada acara di dekat sini. Kalau kata orang zaman dulu, kalau dengar suara gamelan itu pertanda buruk. Ayu pun membalas, Nur jangan ngomong sembarangan kamu, bukannya kamu ikut observasi di kampung ini, sama aku. Belum sehari kamu udah ngomong yang nggak masuk akal begini. Terus akhirnya Ayu dan Nur ngomong ke si Widya, si Nurnya bilang, Mbak aku juga dengar suara gamelan itu, masalahnya aku juga lihat ada yang menari di jalan tadi. Terus Nur udah mulai kayak mau menangis dan si Widya menenangkannya. Singkat cerita, si Widya dan Nur membuat kesepakatan untuk tidak menyebarkan cerita yang mereka alami kepada teman-teman atau warga desa agar suasana tetap kondusif. Hari berikutnya, sekelompok mahasiswa ini diajak berkeliling desa sama si Pak Prabu ini. Dan di pemberhentian pertama, mereka sampai di pemakaman desa. Tiap nisan ditutup dengan kain hitam. Pemakamannya sendiri dikelilingi pohon beringin dan setiap pohon ada batu besar yang di sampingnya lengkap dengan sesajen. Di sana Nur kayak ngeliat sesuatu, tapi nggak mau ngomong. Terus si Widya nanya ke si Pak Prabu, kenapa semuanya dikasih kain hitam? Pak Prabu bilang kalau ini dinamakan Sangkarso, kepercayaan orang sini. Jadi biar tahu kalau ini loh pemakaman. Tapi si Wahyu dan Anton dengan bercanda malah nyindir penjelasan Pak Prabu dengan ngomong, orang bodoh juga bisa membedakan kuburan dan lapangan bola, Pak. Si Pak Prabu yang awalnya tersenyum tiba-tiba diam terus jawab, semoga aja kalian tahu ya apa yang diomongkan. Jadi cetus-cetusan anak-anak itu membuat tersinggung si Pak Prabu. Terus dari pemakaman, mereka dibawa ke sinden. Sinden itu sebutan untuk kolam tempat air keluar dari tanah. Pak Prabu cerita kalau ini bisa jadi proker yang menjanjikan. Terus di situ Widya udah merasakan keganjilan. Salah satunya adalah dia melihat sesajen-sesajen yang diletakkan di atas tempeh, lengkap dengan bunga dan makanan yang diletakkan di sana, ditambah bau kemenyan. Terus di tengah tur, Nur merasa tidak enak badan, terus Bima nemenin untuk cabut dari sana, untuk ke rumah. Tersisa Widya, Ayu, Anton, dan Wahyu bersama Pak Prabu melanjutkan perjalanan. Mereka sampai di titik paling menakutkan di desa itu, namanya Tipak Talas. Ini Tipak Talas, sebuah batas di mana rombongan anak dilarang keras melintasi sebuah setapak jalan yang dibuat serampangan. Di kiri kanan ada kain merah lengkap diikat oleh janur kuning layaknya pernikahan. Ayu bertanya kenapa Tipak Talas ini nggak boleh dilewatin. Terus si Pak Prabu bilang, itu adalah hutan belantara, nggak ada apa-apanya, hanya mempertimbangkan. Takutnya kalau kalian ke sana, hilang, tersesat, lalu bagaimana? Itu part 1 tuh. Jadi lanjut lagi part 2, si akun ini nge-share. Setelah observasi selesai dan kembali ke penginapan, Wahyu dan Anton bertanya di mana kamar mandi, karena mereka tidak bisa menemukannya di setiap rumah. Jadi rumah-rumah itu nggak ada kamar mandi. Jadi si Pak Prabu ngasih tahu ke mereka, kalau mau mandi, kalian bisa ke sinden. Karena di sinden itu ada bilik yang berisi kendi, dan airnya selalu penuh, itu bisa dipakai buat
mandi lah buat anak-anak mahasiswa ini. Terus nyampe di sinden ini, itu jadi bentuk bangunannya tuh bilik, di dalamnya ada candi kecil, terus ada kolam persegi dan di samping bilik itu ada pohon asem yang besar dan mengerikan. Jadi si Widya minta Nur temenin ke bilik, cuma si Nur kayak bikin perjanjian, gue duluan ya yang masuk, lu tungguin di depan. Buat mandi kan? Buat mandi ya. Ya udah deal, Widya nunggu di depan, Nur masuk di dalam. Pas Nur di dalam, si Widya nungguin di depan, dia ngerasain ada aroma kemenyan. Aroma kemenyan, dia jalan ngitarin bilik, dan dia ketemu pohon asem itu, di sampingnya tuh ada sesajen dan baranya baru dibakar. Aromanya nyengat banget, dia panik, dia balik lagi ke bilik itu, tiba-tiba di dalam bilik tuh hening. Padahal tadi sebelum dia ngecek kemenyan itu ada suara air guyur-guyur gitu. Cuma karena suara hening, si Widya langsung nempelin telinganya ke pintu, kayak bilang, Nur, masih di dalam. Terus nggak ada jawaban. Si Widya malah dengar suara kidung. Suara kidung nyanyi. Dan itu kidung Jawa. Abis dia panik, dia ngetok-ketok ada suara kidung. Terus dia nyuruh Nur buka pintu. Nur akhirnya buka pintu dan terheran-heran. Kenapa sih? Terus si Widya ya nggak bilang kalau dia dengar suara kidung dari dalam kan. Dia langsung bilang ke Nur untuk yaudah gantian deh, gantian jaga. Terus waktu lagi di dalam bilik, si Widya ngerasa kayak diperhatikan dari ujung rambut sampai ujung kaki. Lagi mandi? Dia kayak diperhatikan oleh sosok wanita cantik tapi. Oke. Jadi dia waktu mandi kan merem. Pas merem itu, dia di dalam benak dia tuh ada sosok wanita cantik depan dia yang senyum ke arah dia. Itu sekali dua kali. Dan yang setelah setiap malam dia ngelihat sosok itu, dia dengar suara kidung lagi, tapi kayaknya dari luar. Dari luar suara kidung lagi, si Widya nggak ngecek keluar, cuma ya dia berasumsi kalau ini si Nur kali yang nyanyi. Nyampe ke depan, udah jalan balik, si Nur nanya ke si Widya nanya ke Nur, kamu bisa kidung Jawa ya, bisa nandung. Terus si Nur nggak ngejawab, dia kayak ngelengos aja. Kayak ngerasain sesuatu. Terus mereka malam-malam ini ngobrol nih. Jadi udah pada tidur, si Widya ngobrol sama Ayu. Si Ayu bilang, tadi aku sama Bima ngecek progres untuk pembuangan. Ketika mutarin desa, ingat nggak sama tapak tilas? Ternyata nggak jauh dari sana ada sebuah bangunan tua menyerupai sanggar. Loh, bukannya sudah mengerti dilarang berada di sana, kata si Widya. Ayu bilang, bukan aku, Bima yang ngajak. Jadi awalnya Bima yang ngajak, katanya ada perempuan cantik, dan pas diikuti nggak ada. Terus si Widya nanya, lah terus kamu tetap ke sana? Terus si Ayu bilang, ya ampun, aku tuh ngejar Bima. Ntar kalau dibilangnya dia yang gimana? Setelah mereka berdebat, udah tidur tuh. Mereka tidur. Si Widya sekamar sama Nur. Pas dia lagi tidur, merem gitu, di sekelebat ada bayangan Nur kayak bangun dan keluar rumah, keluar kamar. Keluar kamar, si Widya ngerasa ada yang aneh kan. Dia ikutin keluar. Nyampe dia, dan itu kondisi gelap, karena desa itu cuma pakai genset. Sampai jam 9 malam udah dimatiin listriknya. Malam-malam dia keluar kamar, ngejar Nur, dia ngeliat pintu udah kebuka, pintu arah keluar. Nur kelihatan di lapangan lagi nari-nari. Oke, ini Nur asli nih? Sampai saat ini masih Nur asli. Oke. Jadi si Widya ngelihat Nur, di mata Widya dia ngelihat Nur menari, dan ada suara kendang. Suara kendang dan tabuhan gamelan yang saling saut menyahut, terus diikuti tarian itu. Terus Widya pas masuk nyuruh Nur, pas Widya keluar kan nyuruh Nur, ngapain sih, ayo masuk. Oh dia ngomong, dipanggil? Ngomong, si Widya nyamperin si Nur yang lagi nari itu. Cuma waktu lagi manggil si Nur ini malah makin menggila narinya. Dia makin nari makin semangat dan ada senyuman di bibir. Anjir, serem banget dah. Terus si Widya minta Nur berhenti, ayo kita masuk. Tiba-tiba muka si Nur di mata si Widya itu berubah perlahan jadi sosok yang menyeramkan, bola matanya hitam. Di situ si Widya teriak jerit sejadi-jadinya. Pas jerit, Widya itu merasa dipegangi seseorang. Kayak digoyang-goyangkan, dibangunin, Widya bangun. Ternyata itu si Wahyu, salah satu temennya juga yang di kamar cowok. Si Wahyu nanya, malam-malam gini ngapain lari sendirian di sini? Terus
si Widya udah sadar, gara-gara jeritan itu, semua warga kebangun kan, sekitar itu kebangun, nyamperin si Widya yang ngelihat. Terus saya juga ngelihat si Nur juga dari kamar, dari rumah keluar ngelihat si Widya. Jadi di mata si Widya, Nur yang keluar, menari, pas coba disadarkan, ternyata itu malah dia sendiri sebenarnya dari tadi. Oke. Yang dibangunkan oleh Wahyu tadi? Wahyu tadi. Jadi di mata Widya, Nur menari, padahal itu diri dia yang menari. Oke. Terus sampai menjerit itu, baru disadarin sama orang lain lagi, si Wahyu ini. Terus si Wahyu cerita kalau malam itu dia ngelihat ada orang joget-joget dan menari-nari, terus disamperin ternyata si Widya. Nah, Nurnya sendiri sebenarnya tidak keluar? Berarti? Tidak keluar, dia tetap tidur. Terus singkat cerita, kasus ini dikasih ke si Pak Prabu, si kepala desa. Pak Prabu coba menginvestigasi kejadian ini dan dibawalah mereka ke Mbah Buyut namanya. Orang pinternya lah tuh. Orang pintar di sekitar sana lah. Ke rumah Mbah Buyut. Mbah Buyut di sana ngasih 5 kopi untuk diminum untuk para tamunya. Terus si Widya orang kan nggak suka kopi. Jadi dia pertama awalnya menolak kopi itu. Tapi karena nggak enak disuguhin tuan rumah, akhirnya dia minum. Pas dia minum, rasanya manis. Enak, manis. Diminum tahu sampai habis dia minumnya. Sementara si Wahyu sama si Ayu pas minum langsung disemburin. Karena rasanya pahit banget dan nggak bisa ditolerir masuk ke tenggorokan. Terus dari situ si Mbah Buyut mulai cerita yang ada hubungannya dengan penunggu dan penari. Anjir, apaan tuh? Nah di sini nih cerita si Pak Prabu ceritanya terlalu halus katanya, sampai-sampai si Widya juga nggak ngerti apa yang diomongin. Jadi cuma kira-kira ada 2 kata itu, ada penunggu dan penari. 2 kata kunci itu dari si Mbah Buyut. Terus pas udah selesai dari situ, si Pak Prabu cerita soal kopi ke si Widya. Kopi yang dihidangkan tadi merupakan kopi racikan yang digunakan untuk memanggil lelembut, demit dan sejenisnya. Bukan kopi untuk manusia. Mereka yang belum pernah mencoba kopi itu pasti bakal langsung muntah. Tapi kalau lelembut dan sebagainya yang minum kopi itu bakal manis sekali rasanya. Anjir, serem banget. Terus tadi siapa yang ngerasa manis? Widya. Widya sama? Dia doang. Wahyu dan Nur pahit. Widya itu yang nari kan? Yang nari-nari. Yang dia pikir Nur nggak tahu dia sendiri kan? Terus, ih serem banget anjir. Terus si Pak Prabu akhirnya bilang, mohon maaf ya nak, kamu diikuti. Terus akhirnya si Pak Prabu minta ini dirahasiakan dari teman-teman yang lain. Ternyata dia yang ikut minum si Ayu, bukan si Nur. Jadi si Widya... Oh, Nur nggak minum? Nur nggak minum. Kenapa Nur nggak ikut? Karena ini sih, mungkin yang diajak juga si Wahyu sama si Ayu doang. Terus? Karena si Ayu kan kenal Pak Prabu. Terus abis mereka dari Mbah Buyut bilang ini dirahasiakan dari Anton, Nur, dan Bima, mereka akhirnya memutuskan untuk mindahin semua mahasiswa ini di satu rumah. Jadi rumah ini cuma disekatin bambu. Cuma Pak Prabu pesan untuk tidak melanggar norma-norma. Terus si Wahyu mulai ngobrol lagi sama si Widya, karena si Ayu semenjak kejadian itu sedikit ngejauhin si Widya ini. Ya takutlah kenapa-napa juga kena kan. Terus ya Wahyu nanya, Wid, temanmu yang cowok itu baik-baik aja kan? Si Bima maksudnya. Maksudnya mas, temanmu itu setiap larut malam keluar, entah kemana. Setiap malam keluar, Wid, entah kemana. Terus biasanya baru balik pagi. Apa sedang mengerjakan proyek prokernya, tapi kok harus malam sih? Gak ngerti aku mas, kata si Widya. Terus aku sering denger anak itu ngomong sendirian dalam kamar. Terus si Widya membantahkan, gak mungkin lah mas. Sumpah gak cuma itu, kadang dia ketawa-ketawa sendiri. Gila kali anak itu. Terus si Widya membela Bima itu religius, gak mungkin aneh-aneh. Terus si Wahyu bilang, yaudah kalau gak percaya tanya aja Anton. Soalnya malam sebelum kamu yang nari-nari itu, si Bima ngelihat, cuma dia ngelihat dari jendela. Dan gak ngambil tindakan apapun. Berikutnya itu si Nur lagi sholat. Ini di rumah itu ya. Malam hari itu semua anak berkumpul di kamar, terus si Nur lagi sholat. Widya sendirian di ruang tengah. Ayu, Wahyu, dan Anton ngobrol di teras. Bima lagi pergi sama Pak Prabu. Terus Widya dengar lagi suara kidung dari arah dapur. Widya dengar suara kidung dari arah dapur, dia jalan ke sana. Dia lewatin kamar. Pas dilewatin kamar, ada Nur yang lagi sholat, lagi sujud. Dia ngeliat dari sekelebat matanya. Cuma pas nyampe dia ke dapur, dia juga ngeliat Nur lagi minum dari kendi. Si Nur kaget, si Widya kaget. Dia
dia balik lagi ke kamar untuk ngecek, kan tadi lagi sholat, tapi udah hilang, udah nggak ada yang sholat. Terus si Widya balik lagi ke dapur ngeliat si Nur kan kaget kan, kenapa sih kamu kok ketakutan, gemeteran? Terus si Widya nggak jawab, gemeteran, terus teman-temannya udah pada datang ke dalam karena dipanggil Nur untuk yang ngecek kenapa si Widya nih pucat dan gemeteran. Terus pas lagi ditanya-tanya, si Nur bilang, udah kasih minum. Dikasihlah kendi yang tadi dipakai Nur buat minum. Dikasih ke Widya. Pas Widya minum, seteguk, nggak lama, tangan kanannya megang kendi, terus tangan kirinya tuh masuk ke dalam mulut. Ada rambut, 3 helai rambut. Widya kaget, terus dia ngecek isi kendinya dan dalamnya tuh ada rambut kerendam di dalam air. Padahal si Nur bilang itu nggak ada sama sekali waktu dia minum. Terus itu bilang, si Anton bilang, kamu diincar, Wid, kata mbahku, kalau tiba-tiba muncul rambut, biasanya disantet atau diincar makhluk halus. Si Nur nanya, Wid, apa penari itu masih ngikutin? Soalnya dari kemarin aku belum lihat dia di belakang kamu. Terus habis kejadian itu, si Widya sakit 3 hari. Nah, ketika sakit ini, teman-temannya kan pergi nih, siang untuk ngerjain proker. Lagi di rumah sendirian, dia ngedengar suara keras dari arah dapur. Suara keras kayak benturan batu antara batu. Jadi di belakang rumah itu memang ada batu kali. Dan ada suara benturan dari batu lain. Dia keluar, dia ngelihat dari arah dapur tuh ada bapak-bapak sekitar 50 tahunan, ngeliatin itu dapur, ngeliatin rumah itu. Dan kejadian itu berulang selama 3 hari. Di hari ketiga, si bapak-bapak ini lebih ekstrim lagi, lebih dekat ke arah dapur, ke depan pintu. Cuma pas si bapak ini di depan pintu, ada suara kenceng banget, ketemu batu lagi, jeder. Si bapak ini langsung lari tunggang langgang. Si Widya merasa ada yang aneh, karena dibuntutin kayak gitu kan, dia juga khawatir sendirian di rumah, dia ngadu ke si Pak Prabu. Si Pak Prabu nyari orang itu, ketemulah nih orang bapak-bapak emang warga situ. Ya diinvestigasi, kamu ngapain ngebuntutin rumah itu. Terus cerita si bapak-bapak ini, saya ngeliat wanita cantik yang berpakaian seperti penari yang berjalan ke arah rumah itu. Waktu hari pertama, hari kedua dia ngeliat wanita cantik itu jalan ke sana. Hari ketiga si bapak-bapak ini makin penasaran ya masih wanita cantik ini. Dia disamperin lah sampai ke arah pintu dapur itu. Cuma pas nyampe di pintu dapur, si bapak-bapak ini ngeliat wajahnya. Dan dia kaget karena wajah yang dia kira cantik ternyata rata dan polos. Jadi di tempat yang si bapak-bapak ini ngelihat sosok itu di tempat yang sama dengan Widya berdiri di dapur itu. Berarti Widya ini bermasalah banget ya? Bermasalah banget. Oke, terus? Jadi dia lari tunggang langgang, itulah yang bikin akhirnya si bapak-bapak ini ceritaan. Cuma si Pak Prabu tidak dapat percaya cerita itu sepenuhnya. Tapi dia bilang ke Widya, ada yang mencoba memberi pesan kepada kamu, Mbak. Tanya sama Widya, siapa Pak? Kakek-kakek penjaga batu kali itu. Setelah kejadian itu, Widya diminta ke rumah Pak Prabu bila masih sakit. Lanjut ke part 3. Ini part 3 itu maksudnya dia nge-tweetnya serangkaian gitu-gitu? Serangkaian. Jadi abis selesai cerita ini, dia tuh kayak bilang, nanti kita lanjut ya, gitu-gitu. Masuk ke part 3. Ini ceritanya Wahyu dan Widya harus ke kota buat nyari perlengkapan proker. Di kota, dia minjem motor Pak Prabu. Jalan ke kota, setelah belanja, mereka mau balik lagi. Cuma sebelum balik, mereka mau beli cilok. Ada tukang cilok lah di sekitar situ. Beli cilok, pas lagi beli, si tukang ciloknya ini nanya-nanya nih. Mungkin nyadar kalau mereka berdua pendatang. Ditanya sama si tukang cilok, kalian orang pendatang ya? Si Wahyu dan Widya bilang, iya kita pendatang dan lagi KKN. Ditanya di mana? Terus mereka ceritalah kakaknya di lokasi desa itu, di desa, terus ngelewatin jalan hutan. Dan si tukang cilok ini kaget mendengar lokasi itu. Dan langsung ngasih warning lah. Ini udah mau gelap, kalian nginep aja. Soalnya situ bahaya. Terus si Wahyu dan Widya kan nggak bisa nginep karena harus segera balik. Terus akhirnya si tukang cilok yang ngasih pesan untuk tetap jalan meski mendengar suara yang tidak berwujud. Dan jangan berhenti apapun yang terjadi. Apalagi mengurus hal-hal yang nggak penting di sepanjang jalan. Jika kalian celaka pun, kalau masih bisa jalan terus. Jangan sampai berhenti deh. Pokoknya intinya kalau waktu lagi jalan di hutan itu menuju desa itu, jangan berhenti apapun yang terjadi. Oke, mereka dengerin. Mereka berdua
masuk ke tengah hutan, jalan hutan. Di tengah jalan nih si Wahyu kayak bercanda. Wit, kalau misalnya motornya mogok gimana ya? Ketawa-ketawa. Beneran mogok abis itu. Beneran mogok, mereka kira dorong motor. Tiba-tiba mereka berdua denger lagi suara gamelan. Kayak suara ada orang hajatan lah, deket situ. Tiba-tiba di sampingnya ada kakek-kakek tua yang nanya, kenapa dek motornya mogok ya? Iya. Terus si kakek-kakek kayak nyuruh anak-anak yang lebih muda buat sini benerin nih motor si Mas ini. Motornya dibawa, mereka berdua dibawa ke sebuah hajatan. Jadi kayak jalannya bercabang gitu dan diajak ke tempat hajatan. Di situ tuh rame banget. Rame banget. Ada ya kayak hajatan biasa. Ada makanan, ada orang nari-nari, ada yang ngobrol, dan si Widya dan si Wahyu juga ngelihat ada pasangan pengantin dari tempat duduk mereka. Di tempat pengantin itu, di panggungnya, tiba-tiba ada penari yang naik. Jadi semua mata tuh tertuju pada si penari ini, penari yang cantik ini. Penari itu nari-nari, si Widya terfokus sama nih cewek, nih penari. Terus si Widya juga ngerasa si penari yang di panggung ini curi-curi pandang ke dia. Dan dia, si Widya mencoba ya mengalihkan perhatian. Nggak terfokus ke si lirikan si penari itu. Sementara si Wahyu ini makan makanan yang disediain lah, ya, kayak lemper, apem dan lain-lain. Terus si Wahyu juga dikasih bingkisan sama si kakek ini, dibungkusin sama makanan itu buat dibawa pulang. Dibungkusnya bungkus koran. Terus setelah acara selesai, si kakek ini bawa motornya lagi. Ini udah bener nih. Terima kasih kayak udah. Mereka akhirnya si Widya dan Wahyu cabut ke desa tempat mereka KKN. Pas mereka nyampe tempat KKN lagi, ketemu teman-temannya, si Wahyu cerita, tadi aku ngelihat hajatan, dan itu meriah banget. Teman-temannya si Nur dan Bima kayak menampik itu kan, mana desa lain sih di sekitar sini, jangan main-main deh. Terus si Wahyu kayak, kalau nggak percaya tanya aja Widya. Terus si Widya cuma nggak jawab apa-apa. Terus si Wahyu yang tadi dapat bingkisan, nyoba ngasih bukti. Nih lihat nih aku dapat bingkisan dari dia. Cuma bingkisannya kan tadi koran di mata dia. Cuma pas udah nyampe sana jadi daun pisang. Daun pisang pas dibuka itu berlendir, bau amis. Dan ternyata itu yang dikasih itu adalah kepala monyet yang masih berdarah. Yang bener dong, kepala monyet dong. Kepala monyet yang masih berdarah. Dan setelah insiden itu si Wahyu sakit 3 hari. Dia langsung muntah-muntah juga. Jadi makanan-makanan di sana tuh ya halusinasi. Kejadian ini yang berikutnya nih si Widya lagi malam-malam selesai proker ke rumah. Dia udah mulai terbiasa dengan aura-aura mistis kan. Terus pas dia ngerasa ada yang aneh karena teman-temannya nggak ada di rumah. Cuma biasanya kan ada teman-teman di rumah dan sekarang nggak ada. Dia jalan-jalan ke arah dapur lagi. Pas nyampe dapur dia ngeliat Nur yang masih pakai mukena kayak habis sholat. Lagi-lagi lihat Nur lagi sholat lagi. Terus lagi duduk. Si Nur nurukin kepala kayak lagi tidur. Si Widya kan aneh kan. Si Widya goyangin tubuh si Nur. Tapi si Nur pas bangun matanya melotot dan kayak marah. Dan ini kalimatnya. Anak cantik, ucap Nur. Tapi suaranya itu bukan milik Nur. Suaranya tuh kayak nenek-nenek dan melengking. Terus Widya kaget, dia pengen kabur, cuma tangannya dicengkeram. Si Nur bilang lagi, betah tinggal di sini. Gimana anak cantik? Udah kenal sama penunggu di sini. Anak cantik nggak, si Widya nangis. Anak cantik nggak boleh nangis. Anak ganteng itu aja udah kenal sama dia. Widya balas ucapan itu dengan, Nur, sadar Nur. Terus, tapi si Nur malah makin kenceng ketawanya. Terus lanjut lagi dia ngomong, kamu nggak ngerti siapa aku. Kamu pikir kalau tidak ada aku, anak nakal seperti temanmu yang sudah membawa penunggu di sini bisa mencelakai cucuku. Aku yang selama ini sudah menjaganya tidak akan kubiarkan mereka mendekati cucuku. Mengerti? Si Widya nanya, mencelakai gimana? Anak cantik, satu dari temanmu tidak akan bisa kembali. Jika kamu belum sadar, semuanya akan terjadi. Ingatkan anak itu yang sedang membawa petaka, jika dibiarkan semuanya akan kena batunya di desa ini. Kok bahasanya baku banget ya? Emang kayak gitu? Di Twitternya gitu? Twitternya gitu. Tapi sebenarnya dalam bahasa Jawa? Bahasa Jawa. Oke. Ya itu jemahannya. Jemahannya kali ya? Setelah ngomong itu, si Nur jatuh terjerembab dan sadar. Si Widya nanya,
emang sejak kapan kamu bisa ngelihat makhluk halus? Terus si Nur bilang ceritalah kalau dia udah bisa ngeliat makhluk halus udah lama. Oke. Dan dia ada yang jaga memang. Jadi mungkin ada salah satu anak itu ada yang bawa penjaga dan penunggu di desa itu nggak seneng. Terus singkat cerita udah 23 hari berlalu, si Widya ini nemuin fakta-fakta lah kalau sinden kolam air itu dulu sering dipakai sama si Dia yang nggak boleh disebut namanya. Voldemort. Si Dia yang nggak pernah dibicarakan warga lah. Dan sebutan sinden ini sinden kembar. Terus satu malam Widya kan sempat dikasih tahu Wahyu nih, kalau si Bima sering keluar malam-malam. Satu malam si Widya kan sempat dikasih tahu sama Wahyu kalau Bima sering keluar rumah. Iya. Terus dan ada satu momen si Bima nih ngelihat Widya ngeliat si Bima keluar. Terus kayak si Widya pengen ngajak Wahyu, ayolah kita ikutin dia. Cuma si Wahyu nolak. Di mata si Widya, Bima ini anak religius sama seperti Nur. Tapi si Anton sering cerita kalau kadang dia memergoki Bima di dalam kamar dan itu tidak sekali 2 kali. Itu pasti canggung banget tuh pas dipergokin. Dan masalahnya saat Bima melakukan itu ada suara perempuan. Hah? Terus habis gitu Widya kan ngedebat si Bima dan Anton. Cuma Widya mendebat Wahyu dan Anton. Terus si Wahyu dan Anton ngasih penjelasan kalau bukan yang dipermasalahin, tapi suara wanita yang ada di dalamnya, tapi waktu diperiksa nggak ada siapa-siapa. Terus habis mereka berdebat, si Wahyu dan Anton nggak mau ikut, si Widya akhirnya buntutin si Bima sendiri. Buntutin si Bima sendiri malam-malam. Dan ternyata arah si Bima ini ke arah tapak tilas yang nggak boleh dilewatin itu. Ya katanya ada sanggar itu. Ada sanggar itu. Jadi waktu dia ngikutin, di depan tapak tilas itu ada gapura kecil dengan kain merah dan kain hitam di sekelilingnya. Kain hitam merupakan simbol untuk mereka yang sudah mati, namun kain warna merah merupakan simbol dari petaka. Nah, si Widya masuk ke ngelewatin tapak tilas ini, jalan ke arah menanjak. Pas nyampe puncak, tahu-tahu ada tanaman-tanaman yang ngehalangin. Jadi kayak jalan buntu. Dan di sepanjang perjalanan si Widya juga ngedengar suara alunan itu lagi. Terus waktu nyampe puncak dia ngerasa jalanannya udah mentok, dia dihalangin sama tumbuhan beluntas. Nutupin jalanannya dia. Cuma sebenarnya masih ada jalan lagi sebelah sana. Jadi sebenarnya tuh harus pakai parang atau celurit lah buat ngelewatin itu. Cuma si Widya kayak nggak sadar, dia makan tumbuhan itu. Dia makan. Widya lagi terus. Makan dan kesadar waktu tenggorokannya kena sayatan akar. Jadi jalannya kebuka berkat dia makan itu tumbuhan. Nyampe sana dia udah mulai sadar lagi karena tenggorokannya kena tanaman beluntas itu. Dia ngelihat sanggar yang sempat disinggung Ayu waktu obrolan malam itu. Dan sanggarnya ini benar-benar berantakan. Dan kelihatan kayak bangunan balai desa, namun lebih besar dengan lantai panggung. Dari sana, Widya tuh ngedengar suara gamelan. Dan ngerasa auranya sesak. Kayak penuh banyak orang di situ. Dia cuma dengar suara gamelan, dan nggak ada siapa-siapa sebenarnya. Cuma dia ngerasa sesak aja. Dan waktu lagi hening. Waktu dia dengar suara gamelan, dia nyampe ke satu panggung, dia nginjek kaki ke tangganya. Pas nyampe nginjek kaki baru hening tuh. Pas hening, si Widya mulai ngerasa nggak diterima di sini. Tapi dia ngedengar suara tangisan yang familiar. Jadi dia tetap coba terus maju meskipun tiba-tiba hening, cuma tertinggal suara tangisan yang ternyata suara tangisan Ayu. Dia dengar suara tangisan Ayu, temennya sendiri. Terus ya dia mulai keinget kalau si Ayu ini orang yang paling denial lah dengan hal-hal aneh di desa itu. Terus dia tuh cari sumber suara tangisan si Ayu cuma nggak ketemu-ketemu. Terus dari jauh dia ngelihat sebuah gubuk berpintu dari bawah sanggar. Dari bawah sanggar ini ada pintu. Widya ngebuka pintu itu dan ngedengar suara Bima. Diikuti suara perempuan mendesah. Sangat jelas. Tapi Widya nggak bisa ngeliat apa yang ada di dalam sana. Terus waktu dia lagi buka pintu di bawah sanggar itu, dia tuh mulai ngerasa lehernya berat dan kayak kecekik gitu. Cuma dia akhirnya nemuin celah yang bisa ngebawa pandangan dia ke arah Bima lagi
di sinden di kolam air itu bareng ular-ular. Bima lagi di kolam air, di kiri kanannya ada ular-ular, dikelilingin ular. Si Bima ngelihat ke arah si Widya kayak sadar ada yang ngelihat dia. Si ular ini pun juga ngelihat kayak ada yang ngintip lah. Widya sadar ketahuan, dia langsung cabut. Lari dari sana. Cuma waktu lagi lari itu mulai suara tabuhan gong dan kendang kedengar lagi. Suara gamelan mulai lagi, lengkap dengan suara tertawa bersaut-sautan. Terus Ini berarti kejadian di Sanggar? Di Sanggar ini, di Sanggar setelah melewati dia jauh, ngelewatin tapak tilas yang nggak boleh dilewatin itu. Terus Widya ngeliat Sanggar kosong, waktu dia lagi cabut dan suara itu kan kayak ngelilingin dia lah. Pas lagi lari-lari, dia ngeliat nengok ke belakang, dia baru ngeliat tuh, kalau Sanggar itu dipenuhi makhluk-makhluk halus. Bentuknya? Bentuknya dari ada yang melotot, ada yang mukanya separoh, ada yang mukanya nggak ada, dari yang pendek sampai setinggi pohon juga ada. Terus si Widya mulai nangis, dan di depan dia tuh dia ngeliat ada penari, ada orang yang menari di depannya. Pas lagi diperhatiin ternyata itu sosok si Ayu. Si Ayu lagi menari. Widya langsung ngeliat si Ayu lagi menari sambil nangis, dan gelagat tuh kayak nyuruh, Wid lari dengan cara menangis itu. Jadi kayak dia dipaksa nari. Dipaksa nari dan nyuruh si Widya segera kabur dari sana. Terus Widya akhirnya kabur, dia manjat tempat jalan-jalanan yang memuncak itu tinggi. Terus sampai di jalan setapak, dia dengar suara anjing gonggong. Anjing hitam ini keluar tiba-tiba dari semak. Anjing ini kayak jadi tuntunan si Widya. Jadi si Widya ngikutin anjing itu buat kabur. Terus sampai keluar dari jalan setapak, itu kelihatan di mata Widya itu udah subuh. Dan langit udah mulai terang. Cuma waktu si Widya akhirnya keluar dari sana, seorang warga desa itu kaget waktu ngeliat Widya. Si warga desanya langsung teriak, Widya di sini, anaknya udah kembali. Terus hampir seluruh warga berhamburan datang meluk si Widya. Terus si warga ini ngomong, kesini nak, kesini, kamu yang sabar ya. Kamu harus siap sama berita yang nanti yang kamu dengar. Terus mereka mulai cerita juga, ini Widya udah dicari sampai ujung di sensor. Udah sampai di ujung, nggak taunya baru ketemu maghrib anak ini. Aku sudah mikir yang buruk-buruk, kata salah satu warga. Sampai di penginapan, Widya ngelihat si Pak Prabu menghampirinya, terus nanya, lu abis dari mana selama ini? Ternyata si Widya ini hilang 1 malam lebih. Sementara waktu kemarin dia buntutin Bima kan tuh kayak cuma malam doang kan, malam ketemu subuh. Cuma sebenarnya Widya hilang lebih dari 1 malam. Terus sampai di dalam rumah, si Widya ngedenger si Nur teriak-teriak kayak kesetanan sambil nangis. Terus di sana udah penuh dengan orang duduk bersila dan mengelilingi 2 orang yang terbujur. Tubuhnya ditutup selendang, diikat dengan tali putih menyerupai kafan. Wahyu dan Anton kaget waktu si Widya datang. Ditanya sama si Nur, dari mana kamu, Wid? Si Widya nanya, ada apa ini? Si Nur bilang, Ayu, Wid, Ayu. Tiba-tiba terbujur kaku, matanya tidak bisa ditutup. Bukan Nur ya? Bukan Nur. Nur yang ngomong? Nur yang ngomong. Terus si Widya ngelihat Ayu, yang di sampingnya ada Bima, yang lagi nendang-nendang dalam posisi terikat. Kayak orang kena epilepsi. Jadi kejang-kejang, yang satu nggak bisa merem. Si Widya ya ditenangin sama warga-warga sekitar. Nah, datang mulai ini si Mbah Buyut dari dapur. Dia bawa kopi sambil ngomong ke si Widya. Koncomu wes kelewatan. Bagaimana Mbah? Bagaimana rasanya dikelilingi makhluk halus satu hutan? Nih minum dulu. Mbah Buyut ngasih kopi. Cuma waktu Widya minum kopinya, rasanya pahit banget dan dia ngelepehin itu. Terus dia lanjut lagi. Temanmu melakukan pantangan yang tidak bisa diterima manusia. Apalagi bangsa halus. Paham nak? Kata Mbah Buyut. Sinden yang kamu kerjakan itu kembar. Satu di dekat sungai, satu yang kemarin malam kamu datangi. Tahu kegunaan sinden? Sinden itu tempat mandinya para penari sebelum tampil. Nah, sinden yang dekat sungai tidak apa-apa dikerjakan. Tapi sinden yang satunya tidak boleh didatangi, apalagi dipakai kawin. Gua nggak ngerti. Maksudnya apa sih? Dipakai kawin, datengin apa sih?
Jadi kan waktu mereka datang ke desa itu, si Pak Prabu kan bawa mereka ke tempat-tempat ini kan, buat proker. Nah, salah satunya sinden, kolam air. Kolam air kan. Yang ada bilik kamar mandinya itu. Terus kok dipakai kawin itu apa? Itu boleh dikerjakan. Dikerjakan tuh apa? Kayak dia dianalisis lah. Oh iya. Buat kuliahnya, diteliti. Terus? Cuma sinden yang satu lagi tuh nggak boleh, yang lewatin tapak tilas itu. Dipakai kawin Dipakai kawin. Nah ini dipakai kawin sama si Bima dan Ayu sih. Maksudnya apa tuh? Dipakai mereka. Hah? Ternyata gitu? Emang mereka pacaran atau nggak tahu juga? Nggak tahu juga sih, itu nggak dijelasin hubungan mereka. Oke, terus. Jadi jadi sini belum ketahuan nih. Apa maksudnya? Apa sih maksud si Mbah Buyut ini? Jadi waktu si Mbah Buyut bilang sinden yang satunya tidak boleh didatangi apalagi dipakai kawin. Widya tahu siapa yang ada di sinden itu, ular Mbah. Yang kamu lihat itu adalah anaknya Bima sama. Jadi Mbah Buyut itu kayak ngomongnya ngegantung. Yang kamu lihat itu adalah anaknya Bima sama. Dia nggak mau nyebutin yang pakai ngegantung dong. Udah situasi begini mas pakai digantung segala. Wadaw. Terus ya si Mbahnya bilang, Mbah kecolongan. Widya cuma dijadikan pengalih perhatian biar si Mbah yang ngawasin kamu. Tapi Mbah salah, dari awal yang diincar sama gantung lagi. Jadi dia Mbah tolong dong Mbah. Kalau ngomong jangan gantung dong Mbah. Wadaw. Terus si Widya nanya, lalu gimana Mbah? Apa Ayu dan Bima bisa kembali? Bisa sampai bencananya diangkat. Bima sama Ayu udah kelewatan. Sekarang dia harus menanggung apa yang dia perbuat. Ayu sekarang harus menari mengelilingi hutan ini, tampil menari di setiap jengkal tanah ini. Dan Bima gimana Mbah? Bima harus mengawini yang punya sinden. Maksudnya apa lagi tuh? Jadi karena insiden itu, hukumannya itu si harus Ayu kawin beneran, harus nikah maksudnya. Harus nikah. Wadaw. Dengan makhluk halus itu. Dengan makhluk halus. Iya. Terus. Bima harus mengawini yang punya sinden. Terus Badarawuhi Mbah. Badarawuhi. Apaan tuh? Terus si Mbah bilang udah tahu namanya. Oh. Badarawuhi itu salah satu yang menjaga wilayah ini. Tugasnya menari. Jadi bangsa lembut suka melihat tarian dari Badarawuhi. Sekarang Ayu harus menggantikannya. Bima harus mengawini Badarawuhi. Anaknya itu berwujud ular. Sekali melahirkan bisa lahir ribuan ular. Salah temanmu sendiri. Jadi sekarang mereka harus tanggung jawab. Badarawuhi itu ratunya ular. Bangsa lembut yang sudah tak terbendung. Kutukannya nggak bisa ditolak, apalagi sampai dibuang. Besok pagi, biar tak coba ngomong baik-baik. Takutnya temanmu tidak bisa kembali hidup-hidup. Udah sampai situ. Ini udah ending sih. Abis insiden ini si Pak Prabu tadinya menahan cerita ini supaya nggak kesebar. Cuma karena anak-anak itu tanggung jawabnya dia harus laporlah ke pihak berwajib. Abis cerita ke pihak berwajib, datanglah orang tua keluarga-keluarganya si Ayu dan Bima ini. Waktu mobil penjemput datang, si Ayu masih melotot dan Bima masih kejang. Terus pihak keluarga sempat marah besar dan pengen bawa ini ke media nasional. Cuma waktu itu ditahan dan akhirnya mereka memutuskan untuk nggak menyebarluaskan inilah. Si Widya dan Nur memohon kepada keluarga si Ayu dan Bima untuk biarin mereka berdua tetap di sini sampai bencananya diangkat. Cuma keluarganya nggak mau. Keluarganya tetap mau bawa mereka ke rumah buat jadi dirawat lah dengan medis. Cuma selama 3 bulan Ayu tidur dengan mata terbuka. Anjir, 3 bulan dong. Dan matanya meneteskan air mata. Ayu meninggal setelah 3 bulan dirawat. Meninggal? Meninggal. Bima yang udah dibawa pulang juga meninggal. Hah? Meninggal juga. Wah gila, terus? Tapi malam sebelum meninggal, Bima berteriak minta tolong. Tapi waktu ditanya minta tolong apa, Bima cuma teriak, ular, ular, ular. Terus masalah ini hampir diperpanjang pihak keluarga, tapi akhirnya dicabut. Pihak kampus juga akhirnya bikin peraturan bahwa KKN nggak lagi diadakan di Jawa Timur. Di tempat itu maksudnya? Jawa Timur dan secara global sih kayaknya sih. Hah? Nggak boleh ke timur. Masa sampai kayak gitu? Pihak kampus nggak bolehin anak-anaknya KKN ke arah timur dan dialihin ke barat semua. Wadaw, terus? Jadi nggak boleh ke desa-desa daerah timur atau yang jauh-jauh terpencil lagi. Pas itu udah closing, si Simpleman juga nitip,
Ada hal dia closingnya, ada hal yang bikin gue rada susah gambarin adalah narasumber Widya disamarkan. Setiap beliau bercerita, beliau hanya menceritakan intinya dan gue harus ngatur ulang ceritanya agar nyambung. Terlepas dari itu, gue ingat tiap dia cerita, tangannya gugup seperti tidak mau mengulang peristiwa itu. Apapun itu, gue berharap cerita ini mengandung hikmah bagi kalian yang membacanya untuk kalian membacanya. Untuk peserta KKN-nya pun sebenarnya bukan 6 orang, tapi 14 orang. Gue berpendek untuk mempersingkat cerita beliau yang saling berkaitan satu sama lain. Saling menghormati, saling menjaga satu sama lain, dan senantiasa bersikap layaknya manusia yang beradab. Gue simple man undur diri untuk waktu yang tidak ditentukan. Maksudnya apa tuh? Nggak tahu. Terus? Undur diri. Terus, dan dia juga ngasih bilang, kalau yang bersangkutan memperbolehkan post fotonya, akan gue post kok nanti. Sampai jumpa. Oke. Nah, terus dia masih nge-tweet nggak? Simple Man ini? Masih nge-tweet, ada episode ceritanya hampir sama, cuma dari sudut pandang Nur. Oh, jadi spin-off-nya gitu. Jadi sejauh ini dari cuma tweet yang pertama, ini kan yang paling rame kan. Beberapa foto yang dia tampilin tuh foto tapak tilas itu ada. Cuma yang di episode Nur, yang di part 2, itu ada beberapa screenshotan WhatsApp. Kayak si Simple Man ini kayak mungkin minta izin cerita atau Akhirnya diizinin? Akhirnya diizinin. Dan ada episode kedua, cuma gue belum baca sih itu. Oh, ya kalau mau lihat foto-fotonya apa segala macam ke Twitternya Simple Man ya, karena kita sumbernya juga dari situ. Dari Simple Man juga. Cuman yang menarik adalah pas pertama kali kita bahas ini, lu punya kecurigaan kalau ini adalah cerita fiksi. Iya. Mungkin bukan fiksi sih, tapi kayak apa ya? Gue lebih mempertanyakan identitas yang menceritakan sih. Oh, karena dia akun anonim. Karena akun anonim. Karena yang kita lihat kan, yang sebelum-sebelumnya kayak Bus Hantu, Itu Google kan Maps, asli orangnya. ada Kos Malaysia, itu ada orangnya kan. Kalau menurut gue kayaknya nggak mungkin bohongan ya, karena ini sangat-sangat detail banget semua ininya. Dan informasi-informasi tambahan kayak misalnya ini ada 14 orang, tapi gue persingkat jadi 6, itu detail-detail yang itu pasti beneran sih. Detail-detail yang ini yang Karena orang bohong tuh nggak mungkin detail gitu maksud gue. Dan itu nggak perlu banget untuk dia bilang ada 14 gue singkat jadi 6 gitu. Jadi udah pasti bener sih menurut gue ya. Menurut gue ya. Cuman ini serem banget sih. Serem banget sih. Terus yang baca, jadi banyak banyak yang mulai hype kan. Terus kayak mau baca tapi terlalu panjang. Jadi kayak minta request dibaca diliput di sini. Oh iya, mungkin gara-gara ini kan aslinya di Twitternya dia Twitter, ya. Simple Man itu ya karena sumber dari dia, kalau mau baca lengkap di dia aja. Cuma ini kita ringkas. Kan. Ada banyak request ke kita juga ya. Ya udah, menurut kalian gimana? Tinggalin di komen ceritanya seperti apa gitu. Kalau gue sih percaya ini cerita asli. Dan menurut gue, Widya berarti masih ada kan? Widya masih ada ya. Untuk jadi dia mah, menurut gue itu beban hidup hidup banget sih. Yang dia tidak akan pernah bisa lupa sih. Karena temannya meninggal 2 orang. 2 orang. Untung udah disamarin kan, jadi kita nggak pernah tahu itu siapa kan. Iya. Ya udah. Makasih semuanya udah nonton. Kalau ada yang mau request cerita kayak gini lagi ya, kan ini hasil requestan ya. Boleh tinggalin di komen juga. Makasih semua, dadah. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu kepada channel gue.